Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan, kiranya kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara-saudara sekalian. Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ketika kita bersama-sama menghayati hidup beriman kita, ada satu panggilan yang terus didorongkan kepada kita semua, yaitu supaya kita selalu menghasilkan buah. Tuhan Yesus membahasnya dan itu menjadi bagian kita untuk menjadi berkat bagi banyak orang. Nah, di dalam perjanjian lama pun sebenarnya penulis Mazmur pernah menyinggung tentang keberbuahan ini, supaya setiap orang yang hidup di dalam jalan Tuhan selalu menghasilkan buah dalam kehidupannya. Mazmur 1 ayat 1-3 berbunyi demikian. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Penulis Mazmur hendak menunjukkan bahwa ada kontras antara hidup di dalam Tuhan dengan hidup di luar Tuhan. Hidup di dalam Tuhan berarti bersedia untuk terus membawa diri kepada hal-hal baik yang Tuhan rancangkan dan menjauhi hal-hal yang jahat yang dilakukan oleh orang-orang yang tidak mengenal Tuhan. Nah, di dalam bagian ini kita diajak untuk melihat betapa pentingnya kita menjauhi jalan orang-orang yang jahat di mata Tuhan. Penulis Mazmur menuliskannya dengan mengulangnya 3 kali, dengan mengatakan tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, tidak berdiri di jalan orang berdosa, tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Jika diulang sampai 3 kali, itu berarti hal yang sangat penting di dalam kehidupan ini untuk menjauhkan diri dari hal-hal yang jahat itu. Di sisi lain, penulis Mazmur mendorongkan hal yang baik yang bisa dikerjakan, yaitu ketika kesukaannya ialah Taurat Tuhan, merenungkan Taurat itu siang dan malam. Jadi ada hal yang dijauhi tadi, tetapi juga ada hal baik yang perlu terus dikerjakan. Mencari, menemukan, menggumulkan firman Tuhan di dalam kehidupan ini menjadi bagian terbaik yang bisa dilakukan. Ketika bersedia menyukai Taurat Tuhan dan kemudian mengunyahnya dengan merenungkan itu siang dan malam, pada akhirnya akan mewujud pada tindakan nyata yang seturut dengan kasih karunia Tuhan. Dan dengan itu, ketika sudah bersedia menjauhkan diri dari yang jahat, mau melakukan hal yang baik, ada hasil yang didapatkan, yaitu kehidupannya seperti pohon yang berada di tepi aliran air. Kita bisa membayangkan bahwa ketika pohon itu berada di tepi aliran air, maka kebutuhan akan kehidupannya senantiasa tercukupi karena ada air yang dekat dengan dia. Akar-akar pohon itu akan menemukan makanan yang sesuai dengan kebutuhan hidupnya. Dan itu berarti kemudian ada hal yang dirasakan sebagai berkat, di mana di dalam bahasan penulis Mazmur ini mengatakan dia akan menghasilkan buah pada musimnya dan pohonnya selalu berdaun. Daunnya itu tidak akan layu. Dan itu berarti di dalam konteks kehidupan sebagai anak-anak Tuhan dikatakan apa yang diperbuatnya berhasil. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kepada kita tersedia pilihan untuk melakukan bagian mana yang perlu kita lakukan.
Tentu sebagai anak-anak Tuhan kita diharapkan melakukan bagian terbaik, yaitu ketika kita menyukai firman Tuhan, merenungkan itu siang dan malam. Dan kehidupan kita menjadi kehidupan yang terus segar, terus tercukupi kebutuhan kehidupan kita, dan bahkan kita menjadi berkat dengan menghasilkan buah yang bisa dinikmati banyak orang. Kiranya kita semua dimampukan untuk mengambil bagian itu, terus berbuah bagi kemuliaan Tuhan. Kiranya Tuhan memampukan kita semua. Amin.